Dalam sel tahanan, Kosman alias KC dianiaya. Azabkah ini? Bareskrim Polri telah menerima satu laporan polisi atas nama pelapor Muhammad Kosman. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Bareskrim Polri. Beredar kabar bahwa tersangka kasus penodaan terhadap agama Islam yakni KC dianiaya oleh sesama tahanan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Brigjen Rusdi Hartono mengatakan tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad KC masih berada di rumah tahanan rutan Bareskrim usai mendapat penganiayaan. Rusdi mengatakan bahwa rutan memiliki layanan kesehatan untuk merawat para tahanan yang terluka. KC tetap di rutan usai mendapat perawatan. Rusdi belum dapat mengungkapkan mengenai kondisi luka-luka KC usai diduga mengalami tindak penganiayaan oleh sesama tahanan. Hanya saja belum diketahui pihak yang melakukan penganiayaan terhadap sosok tersangka penistaan agama tersebut. Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa 3 orang saksi dan mengumpulkan bukti-bukti. Ia menerangkan kasus dugaan penganiayaan itu diduga dilakukan oleh sesama tahanan yang berada di Bareskrim Polri. KC ditangkap polisi pada 24 Agustus lalu di Banjar Untal-Untal, Kuta Utara, Bali saat tengah bersembunyi dari kejaran polisi. Dia ditangkap karena video ceramah yang diunggahnya berpolemik dan menuai kontroversi. Salah satu yang mencuat ialah terkait Kitab Kuning dan Nabi Muhammad yang diunggah dengan judul Kitab Kuning Membingungkan. Bareskrim Polri telah menerima satu laporan polisi yaitu LP nomor 0510 garis miring 8 Romawi garis miring 2021 garis miring Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Bareskrim Polri. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini, telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Yang pasti adalah kasus ini telah ditangani oleh kepolisian dan tentunya akan dituntaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu saja dapat disampaikan. Pastikan bahwa kasus tersebut telah ditangani dan akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, terima kasih rekan-rekan kalian. Ya. Ya, memang sudah mendapat backup penuh dari Bareskrim. Tim pun masih bekerja dan mudah-mudahan akan ada perkembangan positif di depan. Tapi sekarang masih berjalan semua. Dan memang sudah mendapat backup penuh dari Bareskrim untuk penuntasan kasus di Subang. Tidak bisa sebenarnya. Ya mudah-mudahan saja kita lihat perkembangan ke depan. Ketika nanti sudah ada tersangkanya pasti kita akan tahu. Yang pasti Bareskrim telah membackup penuh untuk penuntasan pengungkapan kasus di Subang. Ya tentunya ini kan masalah yang kompleks. Ya. Penyidik harus betul-betul meyakinkan ketika mengungkap satu kasus, apalagi sampai mengumpulkan tersangkanya, ini melalui proses yang panjang. Harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga bisa kita menunjuk salah seorang bisa menjadi tersangka. Bukti-bukti inilah yang sekarang dikumpulkan oleh penyidik, ya, tentunya dengan cara-cara yang ilmiah untuk pembuktian, ya, karena memang tidak mudah untuk mengungkap itu, perlu penelitian, perlu keyakinan. Ya. Itu dia siapa dan karena itu maksudnya terjadi penganiayaan di dalam hutan atau di mana? Ya betul, dia salah satu tahanan di Bareskrim Polri dan
yang melakukan penganiayaan diduga adalah sesama penghuni atau tahanan dari Bareskrim Polri. Satu sel itu mau. Iya, disesuaikan per kamar. Mau pakai pengawasan dari saksinya itu mas. Dan nanti kita teliti lagi sampai terjadi seperti tidak jelas memang terjadi penganiayaan, sudah proses penyidikan dan kita tunggu saja untuk menentukan tersangka. Ya, ya, oke, rekan-rekan sekalian, yang penting terkait ini Pak, ini yang minta nakes untuk dijaga lebih di sana Pak, di Papua. Itu bagaimana tanggapan Bareskrim sendiri Pak? ya tentunya kan itu sudah menjadi hal yang diperhatikan oleh Mabes Polri. Bagaimana peningkatan daripada eskalasi aktivitas dari KKB ini sendiri. Itu menjadi perhatian Mabes Polri dan juga TNI. Sekarang sedang diupayakan mengembalikan lagi kondisi daripada Papua untuk kondisi. Itu sedang dikerjakan. Dan tentunya ketika ada dorongan untuk bagaimana bisa mengamankan nakes, itu menjadi perhatian daripada TNI Polri untuk bisa mengamankan itu. Sehingga pelayanan kesehatan di Papua bisa berjalan dengan baik. Nanti kita update lagi masalah itu, ya, untuk masalah nakes di Papua. Pak, tapi sudah bisa dipastikan untuk mereka kan ada salah satu tersangka juga yang tersangka Bareskrim yang membuat video itu Pak. Terusnya Auzam ya, tadi yang membuat video itu katanya yang melakukan pemukulan itu adalah polisi. Nah itu bisa dibantah atau gimana? Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara dan menentukan tersangkanya. Kalau sampai sekarang penyidik belum bisa menentukan siapa tersangkanya. Begitu. Nanti beberapa hari ke depan ketika ada penentuan tersangka, kita akan tahu siapa tersangka dan latar belakang dari tersangka itu sendiri. Kita tunggu saja. Antara tahanan terjadi perkelahian atau gimana? Konteksnya? Ya karena penganiayaan saja. Ya, penganiayaan yang dilakukan oleh sesama penghuni dari tahanan Bareskrim Polri. Berarti menurut pernyataan Joseph Auzam yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang memukulin PC Pak. Kita belum menentukan tersangkanya. Sekali lagi, penyidik akan menggelar perkara, ini sudah dalam penyidikan, penyidik akan menggelar perkara dan menentukan tersangkanya. Sekarang tersangkanya belum ditentukan, ya. Kalau untuk kondisinya sekarang ini gimana Pak? Si penganiayaan itu apakah dia dirawat klinik atau gimana Pak? Enggak, yang bersangkutan masih tahanan, semua dilayani kesehatan, ya, tetap ada di rumah tahanan negara Bareskrim Polri. Oke, rekan-rekan kalian, terima kasih, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih, kita ketemu lagi ya. Ya.